Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama yang kami taati, wabil khusus kepada Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif, SOS, SAG, MSI, PSI, yang kami hormati, kepada Kiai Haji Hafiz Zainul Mustafa, SOSI MPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahyajatul Qurra Lassan Takala, yang kami hormati Bapak Kepala Kecamatan Rapocini Makassar bersama Ibu, yang kami banggakan, Bapak dan Ramil Rapocini, yang kami hormati Bapak Kapolsek Rapocini, yang kami banggakan, Bapak Kelurahan Balaparang Kecamatan Rapocini bersama Ibu, para pendiri Himmata yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Umum Himmata beserta jajaran pengurusnya, yang kami banggakan, seluruh Dewan Asatidz wa Asatidzah Taman Pendidikan Al-Quran dalam Himmata, serta hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan acara yang kedua, rangkaian acara yang ketiga dan sambutan. Dilanjutkan acara yang keempat, hikmah maulid, dan acara ini akan diakhiri dengan doa penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada malam ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara awal hingga akhir tidak ada halangan apapun. Syai'ulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua bulan ayat baterainya habis semua. Kalau salam itu wajib dibalas dulu. Jadi kalau baterainya habis perlu dicas lagi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini kayaknya mau dibuka. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati tentunya tokoh-tokoh masyarakat Jalan Kelapa Tinggi. Dari pemerintahan tentunya Bapak Camat, Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Bapak Kapolda. Terkhusus buat Bapak pendiri Kematan, Bapak Kiai Habib Zainul Mustafa SS yang PDI, pengasuh Pondok Pesantren Lasang Takalar yang saya hormati. Terkhusus buat beliau Ibu Darsi, anggota Dewan DPRD Kota Makassar dan bakal calon disampaikan yaitu Ibu Budi. Ini sebenarnya Ibu Briana dari benderanya yang dijunjung. Yang saya hormati pengurus Kata, Dewan Pengurus Harian, Ketua-Ketua Majelis Taklim, terkhusus buat Ustadz kita Dr. Haji Das Atlatif S.Sosi SAG MSI PhD. Banyak sekali gelarnya saya sudah dulu, gelar aja. Tapi masih sekarang gelarnya dengan saya, Pak. Saya itu cuma dapat gelar satu, M.1 atas, gak ada di dunia yang kecuali saya. Madrasah kita seketika dengan kasih. Kursi depan sebelum dahulu silakan dulu menikmati acara pada malam hari ini. Yang pertama tentunya kami mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tentunya saya dulu telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat semua telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di gedung di mata yang kita ajukan ini dalam rangka peringatan Maulid Rasul atau Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkaikan dengan milad di mata yang kedua. Salam selalu tersanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan, Nabi yang menjadi contoh-contoh kehidupan bagi kita semua, dan Nabi yang kita peringati hari lahirnya pada malam hari ini. Dan insyaallah kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu saya yang saya hormati, yang pertama tentunya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Tak lupa tentunya juga kepada beliau Bapak Adnan beserta ibu. Selama ini saya tutup bahasa Jawa, saya buru-buru bagaimana kepastiannya Pak Ustadznya. Alhamdulillah dimulai dari tanggal 1 kita mendapat jam 4 sore sampai 6 sore. Ketua panitia kita jadi beda
kamarnya gara-gara berubah. Di mana ini pernah didatangi Ustaz tingkat nasional. Yang Anwar Zahid juga pernah hadir, Bapak Mahfud MD juga hadir di sini, terus Gus Miftah juga hadir di sini, Gus Muafik juga hadir di sini. Tapi Ustaz yang satu ini Pak bikin bela-belain semua orang Makassar, mensibukkan semua warga, mensibukkan semua masyarakat di mata. Tidak tahu apa itu. Nah gitu. Saya sendiri juga bela-belain gara-gara beliau. Mudah-mudahan salah beliau datang dengan sehat ke sini. Tentunya kami juga sebagai ketua umum Mata sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami dalam menyiapkan tempat sarana dan prasarana atau sajian kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu sekalian, kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, tentunya bapak-bapak ibu yang baru kenal di Mata bertanya-tanya, apa tahu di Mata? Kenapa ada di tengah-tengah kota Makassar dan menyelempit di belakang almarhum Bapak Kiai Sanksi Bajo? Apa itu pesan itu? Betul-betul sulit di belakang, sulit dicari. Di Mata adalah kumpulan dari majelis-majelis taklim yang tergabung di Mata. Ada 16 majelis taklim yang tergabung di Mata. Jadi disingkat di Mata. Udah dan anggota kakaknya kurang lebih 650 kakak. Untuk tahun 2024 pesta demokrasi tentunya Mata akan menjadi incaran calon dan calon wali kota, calon gubernur. Tapi jangan usah berkecil hati, ibu yang sudah jadi, ibu yang belum jadi, raihlah simpati rakyat ini, ambillah hatinya, sentuhlah, pasti akan memilih kadernya yang terbaik untuk menjalankan bersama-sama. Jangan sampai ini salah, karena suaranya ibu-ibu, bapak-bapak itu dilindungi negara. Sebagai warga Indonesia harus memilih. Di Mata dan rakus seperti dulu. Pokoknya bendera apa saja silahkan masuk. Tapi dengan catatan tidak boleh kampanye di sini. Yang boleh hanya Bapak Ketua Umum. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, selanjutnya sedikit lagi, alhamdulillah Ustaz kita sudah datang. Di Mata tersebar di seluruh kota Makassar, kecamatan Makassar, Rambut Sini, Panakukang, ada sebagian kecil di Suku Minasa. Jadi sekali lagi silakan Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz telah hadir. Alhamdulillah. Ternyata Ustaznya ini banyak bikin beleng-beleng surga kayak mana. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka ulang tahun yang ke-22 di Mata ini, saya berharap kepada seluruh warga Mata semakin kompak, semakin kuat untuk menjalin silaturahmi antar bangsa.
Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, dan elok kalau saya berbicara panjang lebar pada acara pada malam hari ini. Untuk petugas pemotong tumpeng kami silakan untuk membawa ke sini. Untuk ketua 1 Bapak Ustadz Salibah silakan. Ketua 2 Bapak Nurul Huda, ketua 3 Bapak Nurwahid. Tolong diberikan. Ada di kami. Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Bapak Samsudin, Bapak Tomo. Silakan paling Bapak menjawab. Yoi, siap-siap. Mana gurunya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 6 Oktober 2023 Masehi atau 2022 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dengan ini di mata genap umur 22 tahun. Mudah-mudahan di umur 22 tahun ini organisasi kita semakin dewasa, termasuk anggotanya juga semakin dewasa. Pengurusnya jangan baperan, semua kompak untuk melaksanakan tugas dari amanah masyarakat. Pak, ini saya serahkan, bukan berarti sangka enak-enak. Ini tugas berat untuk perhatian. Tugas berat ke depan, jangan saya sendiri enaknya. Tugas berat yang akan menunggu 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Silahkan kembali di tempat masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan ketiga dari Kepala Kecamatan Rampojini Makassar kepada Bapak Muhammad Aminuddin Esos MAP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantun dulu. Buat semangka, buat pendendam. Semangat saya kedong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ustaz Dr. Haji Dasar Latif Esos, SHG, MSc, PhD, cocok. Ya, karena selalu kalian selalu membantu kita terkait masalah agama. Jadi saya paham ini. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Wali Kota, Bapak Presiden yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi Ibu Haji Esos, dan yang saya hormati adalah yang mewakili Pak Kapolsek pada kami tokoh masyarakat, tokoh agama, Bisa agak dikasih maju saya. yang saya cintai, yang saya sayangi,
Ibu dekati pundak mereka, bahaya Masih pas di belakangnya. hampir lupakan. Dan insya Allah kita juga belum pelataran untuk masyarakat di mata, mengurus dan dari mata. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatullah wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan dengan milad ke-22 himpunan Majelis Taklim Sabilul Mutakin di Makkah. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah yang setiap saat kita laksanakan, setiap tahun kita laksanakan dan diselenggarakan oleh khususnya bagi umat Islam. Ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan kita, ya, bentuk kebahagiaan kita, bentuk penghormatan kita kepada beliau baginda Rasul. Namun yang terpenting di sini adalah sosok beliau yang patut kita pedomani dalam kehidupan kita di dunia. Oleh itu, peringatan Maulid yang dilaksanakan di masjid-masjid maupun di tempat-tempat yang seperti ini adalah ditujukan untuk kita dapat menurunkan kembali nilai-nilai keutamaan yang telah diteladankan oleh beliau untuk kita ikuti. Ini mungkin pengantar dari kami, namun dalam kegiatan pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait masalah program-program pemerintah Kota Makassar. Yang pertama adalah terkait masalah kebersihan. Ya, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin bahwa warga yang ada di sini, bapak dan ibu, tidak semua dari warga Kelurahan Balapan Kecamatan Kecil, tetapi seluruh Kota Makassar ada 16 majelis taklim yang terhimpun dalam Himata yang berkumpul di sini pada malam hari ini untuk menghadiri peringatan Maulid ini. Oleh itu kami menyampaikan mari kita bersama-sama menjaga kebersihan. Utamanya mari kita menjaga agar anak-anak atau rumput-rumput yang ada di sekitar rumah kita itu kita babat habis, kita bersihkan. Karena sekarang ada fenomena alam yaitu El Nino. El Nino itu kebalikan daripada La Nina. Kalau La Nina itu biasanya hujan yang berkepanjangan, tapi El Nino ini kemarau yang berkepanjangan, yang tentunya akan mengeringkan semua yang ada di permukaan, utamanya rumput-rumput yang ada di lingkungan kita. Oleh itu kami menyampaikan kepada kita semua agar senantiasa menjaga kebersihan, utamanya jangan kita membakar sampah yang ada di lingkungan kita, jangan menyulut api atau rokok yang ada di sekitar lingkungan kita, dan tentunya untuk rumput-rumput yang ada di sekitar lingkungan rumah kita bawa habis, kita bersihkan. Karena sudah ada beberapa kejadian. 2 minggu lalu ada kejadian dalam satu hari 9 titik terjadi kebakaran di Kota Makassar, dan ini hampir semuanya diakibatkan karena rumput atau anak-anak yang terbakar dengan sendirinya ataupun yang terbakar dengan warga masyarakat karena mereka membakar sampah. Oleh itu, mari kita menjaga kebersihan, kemudian mari kita dan semua bersama-sama kepada warga masyarakat dan tentunya mengajak semua kepada PJ, RT, RW dan para lurah untuk dapat memastikan wilayahnya agar tetap bersih kepada warga masyarakat yang melihat sampah yang bertumpuk di wilayahnya, sampaikan ke lurahnya masing-masing untuk dilakukan pembersihan. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah terkait masalah keamanan. Ya. Mari kita menjaga keamanan diri kita, menjaga keamanan keluarga kita dan lingkungan kita. Dan tentunya kami juga menyampaikan bahwa ini selaras dengan program pemerintah Kota Makassar yaitu jaga rata. Ya. Jaga rata ini kenapa penting? Karena ketika kita masing-masing menjaga rata sama dengan kita menjaga warga Kota Makassar yang ada di Kota Makassar ini sebanyak 1.500.000 orang. Dan ini perlu kami menyampaikan juga bahwa jaga rata ini kenapa penting? Karena jaga rata ini adalah satu amal jariah, ya, amal jariah yang terdekat yang potensial dari diri kita sendiri. Boleh umur kita selesai, tetapi ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, tentunya anak-anak kita ini akan mendidik anak-anaknya atau cucu-cucu kita untuk menjadi anak
sehingga amal jalannya tetap akan mengalir terus dan terhadap diri kita sendiri. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya era globalisasi dan kecepatan informasi, sehingga hampir semua anak-anak itu bisa memiliki dan bisa memfungsikan smartphone mereka. Dan kalau dikatakan hampir semua anak-anak itu memiliki smartphone, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan informasi dari smartphone mereka, sehingga ketika kita tidak melakukan pendampingan atau pemahaman dan penjelasan kepada anak kita, tentunya mereka ini akan mendapatkan informasi yang mungkin ada informasi yang negatif di situ. Sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan sekali lagi mari kita menjadi anak. Walaupun banyak ibu-ibu juga yang ingin menambah programnya itu jaga bapaknya, tapi belum ada jaga bapaknya, jaga di bapaknya. Nah, oleh itu pada kesempatan ini dua hal yang merupakan program pembentukan dasar pada kesempatan ini yang kami berikan kesempatan pada pengurus dari Mata panitia pelaksana Maulid yang besar pada malam hari ini untuk memberikan sambutan, dan kami mengucapkan terima kasih atas undangannya pada malam hari ini, dan tentunya kepada Bapak Ustaz kami mengucapkan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah warga yang ada di Kelurahan Balaparan Kecamatan Kecil. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik dok, cik dok, Mengucapkan terima kasih. Selanjutnya acara keempat, khutbah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta doanya yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Das'ad Latif, SOS SAG MSI PhD. Namun kami mohon dengan hormat para hadirin berdiri sejenak untuk membacakan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Jamaluddin. Kepadanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Mengucapkan terima kasih. Para hadirin disilakan duduk kembali. Kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya? Sini atau sini? Sini. Ya. Atau di sini. Tidak bisa saya sisa habis.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Tentunya handphone. Sudah ceramah sebelum sini. Ibu-ibu yang pegang HP segerakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Woi, kasih nyala lagi lampunya. Sekali ini jangan ada HP-nya. Simpan dulu HP, simpan. Kalau tidak ada, Ibu, kalau pegang HP seperti ceramah. Woi, simpan dulu HP-mu. Memang ibu-ibu luar biasa, ras terkuat di dunia. Tadi rasanya kamu mau ubah. Jadi nanti kalau kurang ceramah ini ada yang begini. Kau terus nasib, narus kamu nih. Mukamu yang ragu. Simpan HP ya, bisa. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala ila bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar. Bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pemilu. Hati-hati, mesti orang mencoblos. Itu politisi kalau mau dicoblos, pelan-pelan akal-akal Ustaz. Pakai suku, pakai gamis, keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Ada masalah, telepon saya. Begitu terpilih, ganti nomor HP-nya. Iya toh Mas? Iya. Anda cari di sini. Mana? Ini caleg, bukan caleg, anggota DPR. Berapa anggota DPR di Makassar? Berapa itu? 50, satu yang hadir di malam ini. Terus mau naik gratis. Masya Allah. Tadi saya lewat Pak, sepi penjual bakso. Ternyata ada semua di sini. Dan sesungguhnya jangan kau musuhi polisi. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Woi, ini kabarnya. Kurang yang duit karena apa loh? Itu orang Jawa di kampungku. Asal
kamu siapa berani? Siapa? Satpol PP. Betul. Kalau tidak gerobakmu siapa cari? Polisi. Makanya jangan musik polisi. Polisi juga jangan musik ulama. Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Ya. Maka yang baik polisi lindungi masyarakat, masyarakat cintai polisi. Kau melanggar, mana isi kamu, mana isimu, lengkap. Bilang kau, kenapa kau tak bilang saya? Kau bukan tipu. Maksudnya apa? Itu motor mereka juga mahal. Itu polisi milik India. Kalau polisi Republik Indonesia, tidak ada pak polisi yang hadir. Wakala yang bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang nanti. Berarti mati kau yang mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, orang Jawa, orang kaya, orang Jawa, orang Bugis, rakyat biasa, ustaz, aku juga di belakang. Kalau ustaz meninggal, saya bisa tahu. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Siap atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah adalah bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan menjudi. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan uang haram. Satu di antaranya adalah suka menerima uang pilkada. Kau itu pandai kurang. Oh, kenapa ibu-ibu sampai ke Sulawesi cari nafkah? Nah, karena negara kita masih kurang diurus dengan baik. Kenapa banyak orang Bugis pergi merantau ke Malaysia? Karena negara kita belum becus urus rakyat. Saya baru-baru datang dari Taiwan. Tahu Taiwan? Tahu Taiwan? Waktu sini belum kiri terus sana. Banyak juga orang di sana. Saya bilang kalau negara bagus urusnya, insya Allah kalian akan sejahtera. Kenapa susah urus? Karena yang jadi anggota DPR, yang jadi pemimpin bukan karena cerdas, tapi karena bandel buruk. Maka 2024 jangan lagi terima uang sogok. Kamu tidak akan miskin dengan kau tolak itu uang 300.000, dan kau tidak akan kaya dengan menerima 300.000. Yang pasti sedulur-sedulurku, kamu tidak akan miskin dengan menolak 300.000, pun kalian tidak akan kaya dengan menerima 300.000. Anda tahu tak penduduk terbanyak Indonesia suku apa? Suku apa?
Begitu saya masuk penjara, maka kalau kita dipimpin orang-orang yang tidak beres, salah satu sebabnya karena kalian salah memimpin. 2024 jangan kau pilih karena satu partai, jangan kau pilih karena temanmu, jangan kau pilih karena dia tim sukses, tapi pilihlah karena betul-betul kau yakin dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Amin. Keyakinan sudah. Dan minum dengan kita wali biro. Tak ketawa, saya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi bersabda, saya mau tanya dulu, ibu-ibu pernah lihat air hujan? Pernah lihat air hujan? Sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Ada? Tidak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya baru-baru dan laju. Ada bisa dihitung. Tapi Nabi katakan, ada amal perbuatan kalau kau lakukan lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadaku, aku tidak bisa mendapat berapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka semuanya bersalawat. Yang bisa? Kita dengar dulu, mana lebih kencang bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Kita tadi bapak-bapak diam dulu. Kita dengar ibu-ibu. Ayo ibu. Bisa? Laki-laki diam. Yang merasa menjadi laki-laki diam. Perempuan dulu. Ayo ibu. Salatullah. Ayo, sedulu yang bapak-bapak yang mengaku jenis kelamin laki-laki, ayo kencang-kencang ya, ibu-ibu yang salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin 9,7. Yang semua kita dengar ini yang di depan. Ini anggota DPR dan suaminya. Diam. Salatullah. Ulang, apa polisi? Salatullah. Nilainya 9,9. Kenapa tinggi sekali? Nilai undang saya. Kalau berkasih ke sini nilainya, saya kurangi honor. Begitu, Pak. Masya Allah. Karena saya terima honor tak tunggal. Apa sunnah? Susunan acara. Ayo sama-sama semua. Bapak, ibu, adik, cowok, cewek, semua. Salatullah. Terima kasih. Suatu kali Nabi, ibu-ibu, kita datang di sini untuk apa? Dengan ceramah.
Ada juga di situ ibu. Boleh kesadaran. Apa ini? Pempek kecil, kurus, hitam, pesek. Saya masuk di situ tadi ada yang gosip saya. Itu juga wajiban di YouTube. Kita datang di sini mau dengar ceramah khusus tentang sejarah Nabi. Maka sedulur-sedulur sekalian, sedulur-sedulur lawase. Nggih. Bapak saudara-saudara sekalian, maka tujuannya kita maulid bukan mau bid'ah, bukan mau melawan sunnah, tapi inilah wujud kecintaan kepada Nabi. Maka kalian yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan bertubuh kami yang maulid ini sesat. Itu tidak ada yang dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Cocok, tapi kenapa kita lakukan? Wujud kecintaan kepada Nabi. Banyak hal yang tidak ada pada zaman Nabi kita lakukan bukan karena kita menginjak-injak sunnah Nabi, tapi kita mau melakukan yang lain peningkatan iman. Satu di antaranya, Nabi tidak pernah ceramah pakai mic. Pernah Bapak Ibu dengar Nabi pegang mic story? Pernah? Maka mic seperti ini tidak bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Tapi kalau kita tidak pakai mic ceramah, tidak mendengar. Maka bagi saudara yang tidak mau maulid, silakan kami hormati. Tapi jangan tuduh kami sesat. Kenapa? Ini maulid karena kita cinta kepada Nabi. Halo, halo. Oh, berapa nanya Nabi? Bu, berapa? Berapa? Bu. Ayo bapak-bapak, siapa anak pertamanya Nabi? Ini gunanya maulid supaya kita dengan sejarah Nabi kita bisa ikuti. Minimal kita tahu. Hei, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi rasa yang terakhir. Siapa namanya? Ibunya. Bapaknya. Di mana tinggal? Setelah dewasa diangkat. Siapa yang angkat? Siapa itu Allah? Itu lagu-lagunya waktu kita kecil. Yang ibu-ibu jadi dewasa sekarang. Dulu. Sekarang apa lagunya anak-anak? Cintang bebek. Aku capeknya jangannya. Ya, ya. Anak-anak Nabi. Lagu-lagu juga. Tiga laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru pasti banyak di sini lagu kami. Itu anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya, maka tujuan maulid kita mau kembali dengan sejarah Nabi. Banyak anak-anak ditanya, kenapa kau lagunya Nabi serta budaya? Apa namanya? Karena kita kamu kambing sas. Ya, maka kita maulid supaya apa? Kita tahu sejarah Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun
Dajjal. Sama persis tanggal wafatnya, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Bayangkan, sama tanggalnya, sama harinya, sama bulannya, tahunnya tahun gajah, wafatnya tahun 11 Hijriah. Jadi bapak-bapak yang lahir bulan berapa ini? Bulan berapa ini? Bulan 10. Bapak ini yang lahir bulan 10, hati-hati. Nabi sama bulannya, lahir dan wafatnya. Dan memang orang, coba tidak orang meninggal, dekat-dekat itu tahun lahirnya. Jadi ibu-ibu yang dekat ulang tahun, hati-hati dong. Hikmah maulid pertama, kita dengar cerita Nabi. Rasulullah lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada sekelompok kabilah, pasukan yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Dia cemburu. Kenapa dia cemburu? Dia pikir, kenapa ini orang-orang Arab selalu mendatangi Makkah? Kirim intel. Kau pelajari kenapa orang-orang Arab selalu ke Mekah? Oh, hasil informasi di Mekah ada bangunan mulia namanya Ka'bah. Akhirnya Abraham bikin juga Ka'bah. Ka'bah ini kasih persis sama yang di Mekah. Tapi orang-orang Arab tidak datang ke negaranya Abraham, tapi tetap ke Mekah. Akhirnya Abraham dengan sombongnya, dengan pongahnya, dia datang serbu Mekah. Lalu dia ambil ontanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menagih, mana harga ontaku? Loh, ini rupanya penjaga Ka'bah, onta tidak jaga. Kenapa kau tidak jaga Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi? Saya jaga ontaku. Ka'bah urusan Allah, biar Allah yang jaga. Akhirnya dia serang Ka'bah, dia mau hancurkan, datang pasukan, bukan malaikat, tapi apa? Burung abadi datang membawa batu panas. Dia jatuhkan di atas kendaraan, dia jatuhkan di atas pesawat apa? Pasukannya Abraham, hancur berantakan pasukan Abraham. Maka waktu itu berkendaraan gajah, maka disebut tahun. Andai saya pakai kambing, disebut tahun kambing. Tapi karena pasukan ini pakai gajah, maka disebut tahun gajah. Ada dua dalam agama Islam nama tahun yang aneh-aneh. Satu, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Dua, tahun duka cita, tahun wafatnya Siti Khadijah. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena Nabi ditinggal istri kesayangan beliau pada tahun itu. Sehingga Nabi berduka sampai mengatakan, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenangnya, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi ibu, besok-besok kalau lebih dulu kita meninggal, nah suami tak berduka terus, kenapa kasihan kita sekali meninggal? Usahanya istriku, meskipun mau menjaga saya. Ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, masih suami masuk kamar berteriak merdeka. Ciri-ciri penghuni neraka itu. Nah, hikmah pertama, jadilah istri yang soleha. Bu, mau dirindu surga? Nabi pernah bersabda, ada perempuan yang dirindukan oleh surga. Biasanya kita yang rindu surga, ini surga yang rindu kepadanya. Apa gerangan? Satu, kalau itu mau dirindukan surga, sholat 5 waktu. Saya yakin ibu semua rajin sholat. Yang sholat, yang banyak ibu tidak sholat kalau ada pengantin. Nah dia sukanya coklat, biru, abu-abu, keren, sudah tak berdiri istri. Ya, di waktu sholat tidak sholat, besoknya itu sholat, tidak apa sholat, sholat terus beli salonku, ibu ini. Nah, dua kata Nabi, berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu semua puasa Ramadan. 3,
dia jaga harga dirinya. Ibu salah satu jaga harga diri, dia tutup auratnya, dia tidak pernah keluar tanpa ditemani oleh keluarganya. Yang keempat, ayah agak susah, dia taati perintah suaminya. Ini agak susah. Ini ada ibu-ibu suaminya kasih seperti tahanan. Baru pergi suaminya kasih di mana mas? Mas, ini mas. Waduh, jangan didengar orang. Apa kamu? Coba video call. Ada begitu di sini? Ada. Ada di sini bapak-bapak tapi sama istrinya. Ada. Berhenti menjadi laki. Apa mau tahu sama istri? Kenapa saya mati cari uang? Setiap malam dipikirkan supaya dia bisa diberikan emas. Baru kau tahu sama istrimu. Kenapa pecahkan piring, baju pecahkan semua. Kenapa pecahkan gelas, pecahkan semua. Kenapa pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti menonton sinetron. Piring, gelas, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Amin. Itu yang kami tidak bisa istri. Ya, cinta kepada Rasul luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian cinta kepada Nabi, jadilah istri yang soleha, jadilah suami yang soleh. Kalian jauh-jauh merantau dari Jawa, ngontrak rumah 4 kali 3 meter, setengah mati hidup, lalu kalian tidak bahagia lagi. Apa pendapat hidup? Sudah istrimu jelek, suamimu jelek, ngontrak, makan seadanya, lalu kau tidak bahagia lagi di dunia. Kasihan kalian perantau. Biarlah rumah kita kecil, biarlah kita ngontrak, tapi suami kita hormati, istri kita sayangi, insya Allah kau bahagia dunia akhirat. Maka ibu-ibu cintai suamimu, suamimu muliakan istrimu. Coba lihat istrimu, coba lihat. Dia itu istrimu, dia tinggalkan ibu bapaknya di kampung, dia datang mendampingimu. Setengah mati dia, sakit bapaknya di telepon sama ibunya. Bapakmu lagi sakit, kamu datang ke sini ya. Oh maaf, saya tidak bisa datang. Suami saya tidak kasih izin. Ya, coba lihat istrimu, maka muliakan istrimu, meskipun dia cerewet. Sudahlah, kalau dia cerewet itu takdirmu. Muliakan suamimu, jangan bertengkar. Hamil lagi.
saya di rumah, Masya Allah, namanya mama ngejek. Kalau saya mau pergi mengajar atau mau kuliah, dia cium saya dulu. Pada kecil suamimu, kalau kau pergi suamimu minta kuliah, kau tidak tahu azan di jalan. Siapa tahu dia lagi bawa sepeda, jual tahu, tiba-tiba ada anak muda mampu dia tabrak. Kau tinggalkan rumahmu, kau dalam keadaan bertengkar dan tidak pernah senyum. Kau menyesal seumur. Bertengkar semalam, lupakan ketika suamimu mau pergi kerja. Kenapa? Dia pergi kerja carikan kau beli baju. Maka begitu suamimu mau pergi, senyum kau sampai menyanyi. Ku lepas di pahlawan. Bukan lagi suamimu, kau peluk lagi sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa candu. Kasih kabar dia marah-marah, kau peluk lagi menyanyi. Insyaallah. Yang pertama, bahagialah dalam hidup. Pak, muliakan di sini. Lihat di istri kita. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya, ditelepon bapaknya yang sakit, ibunya dia tidak pernah. Kenapa? Karena dia sayang kalian sebagai suami. Rumah tangga Rasulullah, Bapak Ibu tahu, rumahnya Rasulullah, kalau beliau berdiri, kepalanya menyentuh atapnya. Bisa dibayangkan bagaimana mencintai kepada Rasulullah. Lalu beliau pada sholat, itu kaki beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Bisa bayangkan bagaimana mencintai beliau. Tapi beliau berkata, baiki jannati, rumahku laksana surga bagimu. Maka kalau kalian cinta kepada Nabi, bahagialah dalam rumah tangga. Bahagialah kepada istrimu, bahagialah kepada suamimu. Kasihan kita merantau jauh-jauh dari Jawa, rumah mentera-mentera, dari pagi sudah berangkat jual sayur, jual tempe, malam bakso. Hari lalu, saya suka bakso, apalagi kalau banyak teringat yang menjualnya. Sudah ini. Saya rasa yang bahagia dalam rumah tangga. Semua kita mau kaya, semua kita mau serumah orang tua pada saat orang tua kita sakit. Tapi apa boleh buat? Takdir kita, Allah kirim kita merantau. Maka kasihan kalian sudah tinggalkan kampung halaman, rumah mentera-mentera, penghasilan ala kadarnya, dan kalian tidak pernah bahagia. Bahagia lagi. Meskipun kalian miskin tapi bahagia, insya Allah. Satu, rukun, tentram, damai dalam rumah tangga. Bagaimana menjadi istri yang soleha? Gampang. Satu, ramah. Singkat, jadikan 105 per ini. Istri yang soleha itu sifatnya Rena. Apa itu? Ramah. Datang suamimu, assalamualaikum, kakandaku ramah. Jangan malah kau bodoh memang kamu. Jual bakso, tumpah lagi. Kau grab, bilang lagi motormu. Bodoh memang ini laki-laki. Istri begitu biar kau rajin ngaji. Menghina suami, jauh dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Dua, elok. Berpenampilan cantik dan menarik di depan suamimu. Jadi kalau suamimu pulang berobat, mau tiba jam 5, setengah 5 dan memang makro. Pakai baju khusus, pakai parfum, biar dipalsu. Yang penting harum ke suamimu. Ini datang suamimu, nasib di sebelah. Kelihatan tali BH. Dengan suamimu, kelihatan suamimu tali BH ke suaminya. Jangan
itu. Ya itu juga berlebihan itu. Mantap-mantap sudah dekat ceramah begini, mau datang suaminya, dia pakai baju renang. Dia kucing 3 rambutnya, kiri kanan satu di depan, pakai slot tinggi. Datang suaminya, kesukupan istri. Satu, tutur kata yang bagus. 2, berpenampilan cantik dan menarik. Nikmat, pandai memasak-masakan kesenangan suami. Jadi kalau suamimu dapat duit, dia kasih kau telepon, WhatsApp, bang, jangan makan di luar mas. Hari ini semasa spesial buat mas. Bapak-bapak pernah dapat SMS begitu? Nah, paling SMS yang lupa 13. Masih bagus kalau gas. Saya pernah, Ustaz, mama ini jadi malam-malam. Udah sudah siap, Ustaz habis beban. Saya masuk warung, mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada yang sakit begini, Ustaz beli pembantu. Langsung kuliah dan biar daripada saya hamil. N. Yang keempat, anggun. Anggun itu cerdas. Cerdas untuk apa? Mendidik anak. Bu, kalau ada anak tidak tahu sholat, tidak tahu mengaji, ibu nanti akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena kami laki-laki kembali di luar cari nafkah. Ibu yang harus banyak minum. Maka ajar anak. Yang kelima, apa itu? Hemat. Pandai manajemen keuangan keluarga. Jangan menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pakcik. Nah, ini tempatnya ini ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadilah istri yang soleha. Bapak-bapak jadi suami seperti Nabi. Nabi itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satu pun mengatakan saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Bagaimana Nabi menghargai istrinya? Nabi setiap mau keluar rumah pasti bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak besok setiap kalau keluar rumah sedekah kepada istrimu. Apa sedekahnya? Cium jidatnya. Ibu-ibu, kalau suami mau keluar dia lupa sedekah, kau minta, Pak, kau belum sedekah. Istri Pak saya yang sedekah kau. Sedekah. Apalagi Nabi tidak pernah menghina istrinya. Nabi pernah satu ketika lama sekali dakwah, akhirnya berhari-hari tidak datang. Ketika datang, Aisyah rindu betul, rindu sekali Aisyah. Maka biasanya Aisyah menyambut suaminya Rasulullah di pintu rumahnya. Ini di perbatasan Madinah, pintu kota Madinah. Datang Nabi, disambut oleh Aisyah. Sampai di rumah Aisyah karena begitu gembiranya kasih Nabi. Dia minum. Bapak-bapak tahu tak? Itu Nabi kalau minum Pak, satu teguk dia kasih istrinya. Sudah itu apa? Bekas bibirnya istrinya dia minum. Mulai besok satu gelas berdua. Nabi minum kasih istri, minum kasih istri. Amalkan besok. Begitu dia minum, baunya mulutmu. Aisyah minum, Nabi minum, Aisyah menunggu giliran. Aku tidak dikasih. Kedua kali belum dikasih, ketiga kali belum dikasih. Aisyah lalu cemburu dan berkata, adakah orang yang memberi minuman juga ya Rasulullah? Akhirnya Nabi kasih Aisyah. Begitu Aisyah minum, langsung dibuka. Kenapa? Oh, ternyata Aisyah salah kasih resep. Gula, garam, gula. Merah mukanya Aisyah. Kenapa? Mami. Tapi Nabi tidak mau mempermalukan istri. Amalkan itu Pak. Coba kalau sampai
kemudian jual bakso, jual tempe, jual sayur, sampai di rumah. Sayang, jadikan saya teh, ternyata asin, bolong ini, gendut. Itulah Rasulullah. Jadi kalau kalian cinta kepada Nabi, bukan sekedar maulid, jadilah suami yang baik. Suami yang baik memuliakan istri. Istriku, bini, dia tak sholat, tugasmu. Kau ingin gampang jadi suami. Kalau istri, dia tidak tanggung dosa suami. Tapi kalau suami, dia tanggung dosa istri. Kalau istri suka pakai jilbab, istrimu tukang gosip, istrimu suka maksiat, suaminya nanti dicari. Maka kalau cinta kepada Rasul, pilih Rasul, pilihlah istrimu seperti yang dikehendaki oleh konsep agama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, kalau cinta kepada Rasul, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa saja yang gampang-gampang. Saudara-saudara sekalian yang mampu pelihara jenggot, silakan pelihara. Tapi jangan kau tuduh orang yang tidak pakai jenggot tidak sunnah. Saya tidak pakai. Sampai saya di Facebook saya ribut. Apa kau Ustaz dasar? Cerita sunnah-sunnah. Baru kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau apa kalau tidak bertumbuh? Sudah dikasih tidak bertumbuh. Salatullah ala Toha salatullah ala Yasin. Kalau cinta kepada Nabi, satu, amalkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, kalau suami pergi cari nafkah, tinggallah di rumah. Lalu sholat duha. Kalau sholat duha itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Boleh 4 rakaat? Bagus. Boleh 6? Lebih bagus. Boleh 8? Spesial. Sama orang jual martabak tuh. Ada jasa. Apa itu? Istimewa. Ada lagi spesial. Di atasnya super. Kalau 2 biasa. Selesai kau sholat duha, kau doa. Bagaimana sholat duha Ustaz? Sama sholat sunnah biasa. Cuma bedanya kalau tahajud, ya tahajud. Waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Bapak boleh tidak sholat tahajud jam 12? Boleh, yang penting sudah tidur. Misalnya bapak tidur jam 11.15, terbangun jam 12, boleh. Syaratnya harus sudah tidur. Kalau duha pagi, jam berapa? Kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Apa nilainya? Begitu bapak wudhu, saya sholat duha di bulannya. Tidak harus kau ucapkan. Mau ucapkan, bagus. Tidak ucapkan, sah. Baru wudhu, ada dalam hati. Saya sholat duha, itulah dia. Kalau mau ucapkan bahasa Arab, boleh. Tadi sunat duha, boleh. Tidak boleh bu. Kira kapan ceramah di sini? Bagaimana? Biar-biarnya biar-biar di le kecil lele. Sholat duha. Ibu, ini. Kau lihat kita banyaknya. Dia bapak 5 bulan. Tidak gampang nanti. Saya tidak pintar, tapi saya sholat duha. Waktu saya di SMP sudah pernah sholat duha. SMA 4 dan sekarang. Kalau bunyi
orang bermain. Yang kaya pilih kantin. Saya masuk di sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat saya berdoa, ya Allah, saya terima nasibku di sini. Saya terima nasibku orang tua orang kamu. Tapi jangan pula kau miskin dan dulu. Jangan pula akhlakku miskin. Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha mengetahui. Iriskan ilmu pengetahuan, bukakan pintu hatiku, bukakan pintu pikiranku agar saya gampang menerima pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baru saya ke kantin. Kalau ada uang, kalau tidak ada uang, ada orang kaya yang lomo. Ada dasar, ada. Kerjakan dulu, gampang. Tapi tidak ngambil. Sudah selesai sholat duha, pergi kantin keluar uang, cari orang kaya yang memberikan, baru masuk kelas. Maka ibu, kalau kau mau dapat dunia, minta kepada Allah. Sholat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru sudah ke sholat duha, WhatsApp suamimu, Mas, jangan putus asa dari nafkah. Allah sudah tentukan rezekimu. Saya istrimu baru saja mendoakan di dalam sholat duha. Bapak-bapak kalau dapat WhatsApp begitu, langsung kita lihat semua kebahagiaan. Dia istriku. Hei, kenapa WhatsApp begitu suamimu? Sholat duha. Ibu, dan mungkin kami sebelum bisa jadi wali kota. Dan mungkin lagi menjadi dokter. Tapi doakan anakmu dalam sholat duha supaya dia yang memberikan cita-cita. Ya, tidak bagi suaminya kasih jual tempe, bagi suaminya dorong gerobak, dia keluar. Gosip. Daripada gosip, sholat duha. 2 rakaat. Kalau kalian cinta kepada Rasul, sholat duha. Adik-adik sekalian, kau sholat duha gratis, tidak dibayar. Tidak kita usah ini Ustaz. Jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia mako. Saya lihat sholat duha 2 rakaat sunnah berpuja bagi sering Allah. Allah. Selesai. Ini juga kau tidak hafal, bilang saja kepada Tuhan. Sholat duha 2 rakaat. Allah. Ulang lagi Tuhan, seperti yang tadi. Allah. Boleh. Daripada kau tunggu hafal bahasa Arab, tidak kau hafal, tidak sholat mako. Ada anak muda masuk masjid, mau sholat Tuhan. Allah. Oh. Kan sebelum kenapa tidak jadi sholat? Lupa sendiri Ustaz. Terus ke bahasa Arab, bahasa Arab monggo. Boleh. Dia Saudi. Orang iso. Sudah itu baru kau berdoa, tidak harus bahasa Arab. Daripada ke bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya bingung? Dia minta doa kaya, tapi doa yang dibaca adalah sakaratul maut. Ya, iso deh. Ya Allah, pokoknya berdoa begini selesai sholat duha. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang aku mau. Kabulkanlah. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Boleh juga dalam hati saja. Ustaz, kenapa orang berdoa begini? Itu banyak sekali dia minta. Ya, wes, nih, paham? Ketemuan. Sholat duha. Kalian Bapak Ibu yang sudah tua, yang sudah buka-buka sakaratul maut, ketemuan. Kau sholat duha. Kapan dilakukannya Ustaz? Selesai sholat maghrib pun bisa. Berapa rakaat? 2 sampai 6. 2 rakaat sudah salam, doa lagi. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun,
ampunilah dosaku, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, tadi saya di kantor bilang, saya pegang tangannya sekretarisku. Dan pegang juga saya, ya Allah. Akhirnya kami bermaksiat. Ampuni saya, ya Allah. Saya hilang, ya Allah, saya hilang. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Karena kadang-kadang kita tobat hari ini, besok diulang lagi, tobat lagi, diulang lagi. Tobat ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil melahirkan? Tobat saya pandang mau dari saya. Terakhir sudah itu. 5 bulan kemudian. Salatullah ala Tuhan. Salatullah ala Yasin. Jadi kalau cinta kepada Nabi, mulai besok sholat duha. Hadirin sekalian, kalian yang masa depanmu masih panjang, sholat duha. Sholat duha. Kecil buat Allah kasih ke rumah, kecil buat Allah kasih ke mobil, kecil. Apa susahnya Allah? Kamu minta sama saya handphone, Ustaz kasih saya handphonemu, saya tidak kasih kok. Kenapa? Saya juga memerlukan handphone. Ustaz kasih ke mobilmu, tidak mungkin ku kasih kok. Kenapa? Saya juga perlu mobil. Tapi kepada Allah, apa kau minta? Minta jodoh, Allah tidak perlu jodoh. Minta rumah, Allah tidak butuh rumah. Minta kekayaan, Allah maha kaya dan Allah maha pengasih. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau ada masalah di dunia ini, pakai kunci keutamaan dunia. Apa kuncinya? Sholat duha. Sampai bulan besok mau pergi jual bakso jam 7 sholat duha, mau buka warung sebelum jam 8 sholat duha. Kalau kau tidak dikasih, berarti yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Kau tidak, Allah tahu kalau ada mobil kau selingkuh. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa rumah. Allah tahu kalau ada rumahmu kau sombong dan kau lupakan teman-temanmu. Allah lebih mengontra-kontra. Kalau kau mengontra-kontra, kau rajin berjamaah di sini. Saya lebih sayang kamu. Kenapa tidak bisa punya mobil? Kalau ada mobilmu, Allah tahu kau ngebut, tabrakan, mati kamu. Minta dalam sholat duha. Dan kalau ada kau minta tidak dikasih, sangka baik. Sampai yang tahu, adik-adik, hei, saya dulu tamat SMA, daftar akabri. Mau jadi akabri penerbang. Tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak lulus, dia ketawa. Saya tidak lulus. Teman saya lulus. Sekarang dia tugas reserse di Polda Subang 2 bulan. Pakai barang merah. Saya lulus jadi ustaz pakai barang putih. Tapi alhamdulillah di barang putih, mulai barang merah sampai barang hitam, bicara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Batal, gagal jadi tentara, daftar kedokteran, tidak lulus. Saya jadi ustaz, temanku yang jadi dokter tugas di Kepulauan Agung. Mulai barang, pulang bodoh? Enggak. Kenapa ini? Rugi-rugi, jauh-jauh cari uang dari barang sama orang tua. Mahal pikir ustaz. Oh, saya ini ustaz, tidak pernah pusing tiket. Siapa yang beli? Panitia. Jangan pernah sangka buruk. Kenapa ya saudara saya di Jawa tidak pernah sholat, tapi ada rumahnya bagus mobilnya? Kenapa saya yang baik agamaku, kok saya merantau cari duit sampai di sini? Allah tahu itulah yang terbaik buat kamu. Sudah daftar, bagi-bagi baleho, bagi-bagi kartu nama, bikin tim sukses. 2
tidak cukup jadi kita. Tapi alhamdulillah, andai saja saya menang waktu itu, saya hormat terus. Siapa? Sekarang Presiden Republik saya. Allah kasih. Jangan berprasangka buruk. Kau berdoa. Kalau kau minta tidak dikasih Allah, Allah tahu kau tidak mampu menunggu. Ibu, hei, anakmu pergi sekolah, kau tinggal sholat doa. Doakan anakmu. Tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, bimbing anakku, jadikan soleh dan soleha. Mudah-mudahan anakku menjadi kekayaan dunia akhirat. Bergetar arsy Allah kalau ini berdoa untuk anakmu. Itu juga kalau suamimu macam-macam. Doa kau dalam sholat duha. Ya Allah, lindungi suamiku, pelihara dia, jauhkan dia wanita-wanita jahat, buat dia pusing kalau dia dah lihat saya 2 jam. Ketiduan 2 jam video call lagi, sayang. Hei, sholat duha, selesai sholat maghrib, sholat tobat. Kenapa selesai malam maghrib sholat tobat? 1 hari kita hidup. Ingat, pergantian waktu dalam Islam bukan pukul 00, tapi azan maghrib. Azan maghrib lewat 1 hari, maka diharapkan 1 hari dosa kita diampuni, masuk hari berikutnya Allah telah mengampuni dosa kita. Maka biasakan sholat duha. Sholat duha sunnah apa lagi? Bapak Ibu mau kaya? Mau kaya? Mau kaya? Salah satu caranya sedekah. Sedekah. Tutup warung, 100.000 kasih saudara kita yang dari Jawa yang belum punya rumah, masih setengah mati cari kerja, kirim dia. Tidak ada orang bangkrut kalau dia rajin sedekah. Saya miskin, Ustaz. Kamu miskin karena kamu malas sedekah. Sampai saya tanya, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang teman pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh? Ketika ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit itu. Maka seluruh sahabat kalian buka warung, begitu tutup, tertinggal makananmu, jangan dijual besok. Niatkan habis hari ini, bagi-bagi. Saya punya kenalan warung makan. Setiap jam 10 malam, anjing orang dari becak kepada warungnya. Kenapa? Karena yang tidak laku dia bagikan. Itulah yang kamu bagikan yang nyangkut kau punya. Sementara uangmu yang jadi emas, Ibu, yang jadi emas itu uangmu, kalau kau meninggal, siapa pakai emasmu? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi itu suamimu. Maka sedekah. Sampai yang punya makan, jangan dijual untuk besok, karena itu sudah tidak sehat. Kamu jual penyakit ke orang, bagaimana memberkah kau punya usaha? Tinggal Ustaz, alhamdulillah sudah ada dulu 1 hari. Yang tinggal kasih orang miskin, bawakan ke rumah. Itulah yang kamu lakukan. Sedekah. Malam Jumat tidak bisa tiap malam. Malam Jumat kau sedekah. Hari Jumat sedekah. Kalian yang penjual nasi goreng, kalian yang penjual nasi bungkus, sisakan 5-10 bungkus hari Jumat, bawa ke masjid. Kasih tahu suami, Mas, saya mau masuk surga. Bawa ini 10 bungkus ke masjid. Tulis dalam kardus, silakan dimakan. Itu dari 10 bungkus kamu. Sedekah. Insya Allah ganti 700 kali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, kalau cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, perbanyak bersahabat. Ibu-ibu lagi muda-muda, bapak-bapak lagi cemas, besok jadi tempo.
Rumah mau bayar lagi cicilan bulanannya, ternyata belum ada duit, gak mau putus asa. Bersalawat, duduk kau selesai sholat hajat, menghadap kiblat, salawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, rumah baru dia bilang menagih karena salawat. Akhirnya dia berkata, saya tahu Mbak lagi susah, maka bulan ini kita gratis, bulan depan Mbak tidak perlu sekali teman-teman. Ibu, mau kau suami punya macam-macam, bayangkan bacanya kau salawat, salawat dia. Insya Allah tak bisa. Ibu-ibu perlu sekolah kamu supaya dia cerdas, salawati dia. Kok begitu Ustaz? Saya kasih contoh sederhana. Saya bersahabat dengan seseorang, saya punya anak saya nakal, orang sakit gigi, dia paling banyak. Lewat di komplek, knalpotnya bising. Begitu saya meninggal, datang anak saya, minta tolong sama subur. Pak, tolong saya, apa kata bapak? Benar paling nakal. Datang di sini, jangan kulihat itu anak, lihat bapaknya. Siapa bapaknya? Bapak bukan? Bagus bapaknya. Tolong dia, adanya apa? Bapak, tolong dia. Bukan karena dia anaknya, tapi mengingat orang tua. Kalau Allah melihat dosa kita, rasa-rasanya Allah tidak kabulkan. Istri aja kita tipu, tapi karena kita cinta kepada Nabi, yang Nabi adalah kekasih Allah, penghulu para rasul, maka kita bersalawat. Akhirnya Allah kabulkan doa kita karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu jual yang membatasi. Insya Allah, Nabi Bu, terus, kira saya bukan parkir, terus, ke sini, tambah, kira saya bentar masuk. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Sebenarnya saya masih mau berlama-lama tapi capek sekali, betul nggak capek. Saya sebelumnya dari Jakarta ke Medan ke Singapura, baru saja saya tiba tadi jam 6 lewat, tidak sempat ke rumah. Di kantor saja mandi karena kantor kita dari sini, mandi dari baju ke sini lagi. Kenapa? Karena cintanya saya kepada masyarakat Jawa yang ada di Sulawesi. Iya kemarin Mas, saudaraku dan pernah putus asa. Jangan apa boleh buat. Tidak ada orang-orang jauh-jauh dari keluarga, tapi mereka berikan kamu sampai di sini. Itu kata dulu. Maka didik anakmu, mudah-mudahan anakmu menjadi manusia terhormat. Dia nanti kasih rokok, dia nanti kasih hati kok, dia nanti bangunkan ke rumah, bangun didik anakmu. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Maka doakan anak-anakmu. Nah, tapi kalau suami istri selalu bertengkar, anak tidak pernah menjadi ibu bapaknya ampun, bagaimana anak kita menjadi harapan kita? Ibu, pakai ilmunya mama saya. Mama saya banyak anaknya. Apa dia bilang? Inilah hartaku. Saya tidak punya warisan tanah. Saya tidak punya warisan uang dan gedung. Ini anakku saya warisan dulu. Mudah-mudahan anakku nanti yang angkat derajat. Itu ilahnya. Sedulur-sedulur, jangan putus asa. Hari ini kalian jual-jual sayur, hari ini kalian jual-jual di gerobak, hari ini kalian jual-jual apa di jalan siput. Tapi kalau kalian cinta kepada Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah, selalu berdoa, tidak mungkin Allah akan sengsarakan diri. Kalau tidak bisa sekarang, saudara-saudaraku, insya Allah anak
sholat, suami istri selalu bertengkar, rumah kontrak-kontrak, kapan kau bahagia? Di dunia menderita, ajaran apa lagi? Maka wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa akan rahmat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini wujud kecintaan kita kepada Nabi. Kita ingin mendengarkan dakwah, kita ingin mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah Allah bukakan pintu keutamaan dunia, Allah bukakan kita sakaratul maut, Allah pelihara kita dalam kubur, dan di akhirat kelak bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kautsar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau masih mau mendengar dakwah saya, gampang, buka YouTube, tulis Ras'ad Latif, keluar semua itu ceramah, termasuk di mana. Sudah itu like and share. Kalau ada yang tanya, nonton sedikit, jangan langsung di skip. Karena kalau kau skip, saya tidak dapat apa-apa. Kalau kau nonton iklannya, kamu dapat ilmunya, saya dapat solusi. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dari kurangnya mohon maafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum. Doa dulu. Doa dulu. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang-orang yang berjasa mengadakan ini. Saya tanya-tanya tadi, ini sudah aset? Ya, kita doakan orang-orang yang berupaya mengadakan ini, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan hidupnya. Kalau ada yang sudah arwah, Allah jadikan hidupnya menjadi taman-taman surga. Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, Zat yang Maha Pembalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya dipercayai. Angkat harta dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan kita berminta kepada mereka bagi Islam. Ya Allah, ya Dia Zat yang Maha Kaya, kami mohon kepada Allah, cukupkan harta kami. Jika masih di atas jalan keluar, jika masih dalam kandung juga, jika masih jauh dekat, jika masih sedikit cukupkan, dan yang berkenaan berkat. Ya Allah, Sang Pemberi Hidayah, berikan hidayah kepada kami, berikan hidayah kepada keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Jangan biarkan anak kami larut dalam maksiat terus. Bimbing anak-anak kami, berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum